kita sudah masuk ke rekam Pak. Monggo jenengan perkenalkan diri dulu, karena jenengan coach-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mifro Kadi, CGP Angkatan 11 kelas 76. Monggo langsung Bu Denti. Ya, baik. Di sini untuk kasus pertama Pak Mifro Hadi sebagai coach-nya dan saya Denti Apeliasari sebagai coach-nya. Saya mulai ya untuk praktik coaching-nya. Assalamualaikum Pak Mif. Waalaikumsalam Bu Denti. Silakan masuk Bu. Ada apa ini kok tumben panjenengan ke kelas saya? Iya Pak, saya ingin membicarakan sesuatu nih dengan Pak Mif. Apa Pak Mif tidak keberatan jika kita ngobrol siang ini? Soalnya membutuhkan waktu agak lama juga Pak. Kira-kira ya mengganggu waktunya Pak Mif atau tidak ya? Oh, tentunya tidak Bu, tidak mengganggu sama sekali. Silakan Bu Denti bercerita. Kebetulan saya sudah selesai mengajar kok Bu. Bagaimana ini Bu Denti, ada yang bisa saya bantu? Oh, baiklah kalau begitu nih Pak Mif. Kita ngobrol di sini saja nggak apa-apa ya Pak ya, di kelasnya Pak Mif. Baik Bu Denti. Bagaimana Bu Denti, kelihatannya ada sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan. Kira-kira apa sih tujuan dari bincang-bincang kita hari ini, Bu Denti? Hmm. Jadi gini Pak, saya ini sebenarnya sedang bingung dengan kondisi di kelas saya, Pak. Loh, Bu Denti bingung kenapa Bu Denti? Apa yang Bu Denti bingungkan? Dan terus apa yang terjadi dengan kelasnya Ibu Denti? Ya. Jadi begini Pak Mif, di kelas saya itu ada salah satu siswa, seorang Ya, murid yang belum bisa membaca, padahal sudah kelas 4, Pak. ya, baik Bu Denti. Jadi kita akan berbicara tentang permasalahan murid di kelas Bu Denti kelas 4 ya yang belum bisa lancar membaca nggih. Iya, Padahal Pak. anak itu sudah kelas 4. Bagaimana perasaan Ibu Denti melihat murid tersebut yang masih belum bisa lancar membaca padahal kan sudah kelas 4 Ibu Denti? Saya melihat murid ini tentunya saya merasa khawatir dan sangat lupa. Saya takut murid tersebut akan ketinggalan pelajaran di kelas karena kemampuan membaca itu kan sangat penting ya Pak untuk pemahaman materi. Jika dia belum bisa membaca, tentunya kemampuan untuk memahami materi itu akan sulit. Sehingga hal ini akan membuat siswa juga sulit ketika mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Dan tentunya itu tidak berdampak pada mapel bahasa Indonesia saja, Pak, tapi juga mapel-mapel yang lain. Seperti itu, Pak. Iya, iya betul sekali Bu Denti. Lalu menurut Ibu kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Faktor apa yang menyebabkan si murid panjenengan yang sampai saat ini belum bisa lancar untuk membacanya? Kalau menurut saya sih ada beberapa faktor, Pak, nih sebenarnya. Di antaranya karena murid tersebut itu memang masih belum dapat membedakan huruf dengan baik. Seperti membedakan antara huruf D dan huruf B. Nah, kemudian selain itu kurangnya latihan membaca, Pak. Dan juga ada juga sih kurangnya peran orang tua dalam membimbing atau mendampingi putra-putri mereka ketika belajar membaca di rumah. Itu Pak faktor-faktor. Hmm, oh iya seperti itu ya Bu Denti. Apakah Ibu sudah pernah menghubungi orang tuanya? Sebenarnya sudah sih Pak, sudah. Lalu menurut Ibu bagaimana kondisi belajar murid saat di rumah Ibu? Itulah Pak, saya juga pernah membicarakan masalah ini dengan orang tua terhadap kita. Beliau mengatakan bahwa memang anak ini sering bermain di rumah dan tidak suka belajar. Selain itu, kesibukan orang tua anak ini yang juga bekerja di pabrik, sehingga menurut saya memang si anak ini kurang diperhatikan atau kurang perhatian dari orang
Oh, oke Bu ya. Jadi seperti anak ini memang malas belajar dan tidak ada motivasi untuk belajar gitu ya Bu ya? Selain itu, karena kesibukan orang tuanya yang jarang di rumah karena sibuk bekerja sehingga si orang tua ini tidak ada waktu untuk mendampingi si anak belajar di rumah, terutama belajar membaca. Upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Bu Denti? Upaya yang saya lakukan, saya memberikan jam tambahan saat jam istirahat sekolah, Pak, untuk mengajari anak ini membaca. Tapi sepertinya anak ini memang sulit, Pak. Ya, mungkin karena saya memberikan jam tambahannya kan di jam istirahat, sehingga anak ini merasa jam istirahatnya itu menjadi berkurang gitu, Pak. Sehingga anak ini menjadi tidak fokus, dan mungkin juga malu sih karena dilihat oleh teman-temannya saat belajar membaca itu di kelas. Jadi si anak ini malah jadinya terburu-buru ingin istirahat dan berdampak pada hasilnya pun tidak maksimal, Pak. Ya, ini membuat saya semakin bingung dan seperti putus asa gitu, Pak. Oh, begitu Bu ya. Baik Bu, kira-kira, ada opsi atau upaya lain yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, setelah upaya yang sebelum masih belum berhasil maksimal? Berarti ada upaya apa lagi Bu? Eee, ada sih, Pak. Sebenarnya ada beberapa upaya yang akan saya lakukan. Yang pertama itu saya akan mengganti jam tambahan pada saat pulang sekolah saja, Pak. Karena jika jam sekolah kan murid yang lain sudah pulang itu, Pak. Jadi si anak ini, eee, mungkin akan lebih fokus gitu, Pak. Oh, seperti itu ya. Wah, itu ide yang cukup bagus Bu Denti. Saya sangat setuju. Saya yakin Bu Denti dalam melakukannya dengan teknik yang tepat dan waktu yang tepat, si anak itu dapat, belajar dengan lebih maksimal. Lalu, apakah ada upaya yang kedua Ibu kira-kira? Upaya yang kedua, mungkin saya akan mencoba ini Pak, berkolaborasi dengan orang tua murid Pak. Saya akan coba menghubungi orang tua ini lewat WA, kemudian akan mengatur atau menjadwalkan pertemuan untuk membahas tentang perkembangan belajar anak ini. Selain itu, apa ya, saya juga akan memberikan buku untuk latihan membaca di rumah. Nah, di sini sebenarnya saya juga sudah melihat Pak beberapa referensi buku di toko-toko buku online yang bagus dan efektif untuk teman-teman yang biasa digunakan teman-teman guru melatih anak membaca dengan cepat. Jadi selain saya sebagai guru mengajari anak di sekolah, saya juga akan meminta orang tua siswa ini Bisa. dengan meluangkan sedikit waktunya untuk mendampingi putra-putrinya belajar membaca di rumah. Ya, saya berharap dengan kolaborasi antara orang tua dan juga guru hasil itu diharapkan akan lebih maksimal lagi, Pak. Oh. Oh iya Ibu, saya sangat setuju dengan rencana ini Ibu. Memang kolaborasi dengan orang tua siswa sangatlah penting, Bu, ya. Apalagi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan si anak. Lalu, kapan rencana tersebut dapat Ibu Denti mulai nggih? Tentunya akan segera saya laksanakan, Pak, ya mungkin mulai minggu depan. Baik, Bu Denti. Seperti kata pepatah, lebih cepat lebih baik. Ya, jadi semoga nanti rencana aksi Ibu dapat berhasil nggih. Mungkin nanti setelah melaksanakan rencana aksi, Ibu Denti boleh mengabari saya kembali untuk membicarakan bagaimana hasil atau perkembangan yang terjadi pada siswa Ibu Denti. Ya, baik Pak, saya pasti akan segera mengabari Bapak. Saya sekarang menjadi lebih bersemangat, Pak. Terima kasih loh Pak Mir. Nah, sama-sama Bu. Terus siapa nanti Bu yang akan membantu Ibu Denti untuk melakukan rencana ini Bu Denti? Mungkin nanti saya akan mengajak guru kelas 1, Pak. Karena menurut saya kan guru kelas 1 ini mempunyai cara atau metode untuk belajar membaca dengan cepat dan tepat. Karena sudah terbiasa nih kalau guru kelas 1. Oh iya, itu bagus sekali Bu Denti.
Jadi selain kolaborasi dengan orang tua murid, Ibu Denti juga berkolaborasi dengan guru kelas 1. Saya yakin dengan upaya-upaya yang akan Ibu lakukan, anak ini akan segera dapat membaca dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Mif. Saya sangat senang sekali ini bisa bicara dengan Pak Mif. Terima kasih banyak ya Pak Mif atas waktunya. Nggih, sami-sami Bu Denti, terima kasih juga panjenengan sudah menyempatkan untuk berdiskusi dan berkolaborasi tentang permasalahan siswani panjenengan. Iya Pak Mif.